Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari kelas MN18E, terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada teman saya Esia, dan yang kedua Iqbal, dan yang ketiga adalah saya sendiri Salva. Dimana pada tugas teknik proyeksi bisnis ini kami mengambil judul penerapan teknik proyeksi least square method pada penjualan lumpia basah Unsika. Selanjutnya pembahasan yang akan kita paparkan pada video kali ini, yang pertama itu ada bab 1 pendahuluan, bab 2 terdapat tinjauan pustaka, bab 3 terdapat metodologi penelitian, bab 4 terdapat hasil dan pembahasan, dan bab 5 terdapat kesimpulan dan saran. Selanjutnya pada bab pertama terdapat latar belakang. Pada di samping kiri terdapat gambar pertumbuhan UMKM di Kabupaten Karawang yang semakin meningkat dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Jadi salah satu UMKM kuliner yang ada di Kabupaten Karawang yaitu UMKM lumpia basah yang dimiliki oleh Pak Aris. Nah, jadi pada masa pandemi COVID-19, menurut apa yang dikatakan Pak Aris, dia mengalami penurunan penjualan. Nah, hal tersebut disebabkan oleh pelanggan utamanya yaitu para siswa atau mahasiswa yang harus melakukan pembelajaran daring, sehingga mereka dilarang untuk datang ke sekolah ataupun kampus. Tetapi pada saat diberlakukannya new normal, menurut Pak Aris, alhamdulillah terdapat penjualan yang semakin meningkat lagi. Selanjutnya di sini terdapat perumusan masalah dan tujuan penelitian, di mana rumusan masalah yang pertama itu bagaimana gambaran penjualan lumpia basah pada bulan Januari hingga Oktober tahun 2021. Rumusan masalah yang kedua, bagaimana pola dan data historis penjualan lumpia basah dari minggu pertama bulan Maret hingga minggu keempat bulan Oktober tahun 2021. Yang ketiga, bagaimana proyeksi bisnis penjual lumpia basah Unsika. Nah, selanjutnya di sini terdapat tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian kami yaitu yang pertama untuk mengetahui gambaran penjualan lumpia basah pada bulan Januari hingga Oktober tahun 2021. Yang kedua, untuk mengetahui pola dan data historis penjualan lumpia basah dari minggu pertama bulan Maret hingga minggu keempat bulan Oktober tahun 2021. Dan yang tujuan ketiganya ini untuk mengetahui proyeksi bisnis penjualan lumpia basah Unsika. Selanjutnya di sini ada bab 2 membahas mengenai tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama ini mengenai teknik proyeksi bisnis. Apa sih teknik proyeksi bisnis itu? Jadi menurut Lincoln Arshad pada tahun 2009, peramalan atau bisa disebut dengan proyeksi dibandingkan ilmu ini lebih menyerupai sebagai seni untuk meramalkan masa yang akan datang. Jadi hal ini didasarkan karena untuk memperkirakan masa depan dan dibutuhkan lebih dari sekedar mengisi data historis pada model sistematis untuk meramalkan masa depan. Nah, pembahasan yang kedua yaitu dapat metode tren, di mana tren ini adalah rata-rata perubahan dalam jangka panjang. Jadi itu dilakukan biasanya setiap tahun. Tren dapat berupa tren naik atau disebut dengan tren positif, dan tren turun disebut dengan tren negatif. Selanjutnya, pembahasan ketiga mengenai least square. Nah, least square ini menurut Jogianto dan Abdillah pada tahun 2009 menyatakan analisis partial least square atau disebut PLS adalah teknik statistika multivarian yang melakukan perbandingan antara variabel dependen berganda dan variabel independen berganda. Nah, selain itu PLS ini merupakan salah satu metode statistika SEM berbasis varian yang didesain untuk menyelesaikan regresi berganda ketika terjadi permasalahan spesifik pada data. Selanjutnya pada penelitian terdahulu akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penelitian terdahulu, di mana dalam penelitian ini terdapat 5 peneliti. Yang pertama ada Hisyam Ihsan, Rahmat Syam, dan Farul Ahmad dengan judul peramalan penjualan dengan metode eksponensial smoothing. Analisisnya peramalan penjualan. Yang kedua Didik Junaidi, Imron Mas'ud dengan judul penerapan metode forecasting
dalam perencanaan produksi bakpia dengan menggunakan software pengguna memenuhi permintaan konsumen. Analisisnya penerapan metode forecasting. Yang ketiga ada Retno Trifulandari, Sri Siswanti, dan Dwi Trilaksono dengan judul penerapan algoritma Fuji Time Series Average Base untuk memprediksi penjualan kelapa. Analisisnya trend time series. Yang keempat Heni Julius Yuniprawinata dan Indah Permatasari dengan judul peramalan penjualan pada usaha kecil menengah roti Sania dengan menggunakan program POM QM. Analisisnya peramalan moving average. Yang kelima ada Siti Wardah dan Iskandar dengan judul analisis peramalan penjualan produk keripik pisang kemasan bungkus. Analisisnya metode moving average, exponential smoothing with trend, dan trend analysis. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama ada metode penelitian. Metode peramalan penelitian kuantitatif dengan menggunakan observasi dan atau pengamatan, kemudian menghitung penjualan lumpia basah dengan menggunakan metode least square. Kedua, waktu dan tempat. Penelitian ini dilakukan di UMKM Lumpia Basah Unsika pada bulan November 2021. Yang ketiga, sumber dan teknik pengumpulan data. Sumber data primer, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengambil hasil penjualan lumpia basah yang datanya diperoleh dari UMKM tersebut dengan wawancara. Populasi, seluruh data penjualan dari minggu pertama bulan Januari sampai dengan minggu keempat bulan Oktober 2021. Sampel, hasil penjualan minggu pertama bulan Maret 2021 sampai minggu keempat bulan Oktober 2021. Teknik sampling, non-probability sampling yaitu purpose sampling. Selanjutnya ada desain penelitian, di mana dalam desain penelitian ini terdapat diagram tulang ikan. Dan selanjutnya rancangan analisis. Metode analisis pada data penjualan lumpia basah ini dilakukan dengan 3 tahap, yaitu analisis deskriptif, penentuan data, penentuan pola, dan data historis. Kemudian proyeksi bisnis hasil penjualan lumpia basah menggunakan metode least square. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Gambaran umum. UMKM Lumpia Basah Unsika berdiri sejak tahun 2007. Dimiliki oleh Pak Aris yang merantau dari Garut ke Karawang untuk mencoba peruntungan berbisnis di Karawang. Awal usaha ini adalah mencoba usaha kecil-kecilan dengan menjual makanan khas Jawa Barat, yaitu lumpia basah. Tempat pertama berdirinya UMKM ini yaitu di Cikampek dengan gerobak di pinggir jalan. Hingga saat ini sudah semakin berkembang dengan memiliki toko sendiri dan 16 cabang yang tersebar di Kabupaten Karawang. Salah satu cabangnya berada di Jalan HS Ronggowaluyo di depan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Selanjutnya ada gambaran penjualan lumpia basah. Berikut ini ada grafik di mana penjualan lumpia basah mulai dari bulan Januari sampai Oktober 2021. Kemudian pola data historis penjualan lumpia basah yang diambil dari per minggu Maret sampai Oktober 2021. Selanjutnya ada proyeksi bisnis penjualan lumpia basah yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Proyeksi bisnis penjualan lumpia basah dari 32 data dari 32 minggu dari Maret hingga Oktober 2021. Di sini perumusannya Y trend sama dengan A tambah BX. A itu sebagai sigma Y dibagi N, B itu sebagai sigma XY dibagi X kuadrat, sigma X kuadrat. Lalu di sini Y trend, nilai trend atau forecast atau proyeksi atau peramalan. A itu konstanta, B itu slope atau second. Lalu X itu waktu atau tahun. Lalu di sini A-nya itu sebagai 89.645.000 dibagi 32 menghasilkan 2.801.406 rupiah. Lalu di sini ada B sigma XY dibagi sigma X kuadrat menghasilkan
360.530.000 dibagi 2.992 menghasilkan 120.497. Maka dapat dibuat persamaan yaitu Y rent 2.801.406 ditambah plus 120.497 X. Dilakukan peramalan lumpia basah pada bulan November 2021 hingga minggu pertama bulan Desember 2021. Hasilnya di minggu pertama bulan November menghasilkan Rp4.849.872. Lalu di minggu keduanya menghasilkan Rp4.970.370. Di minggu ketiganya menghasilkan Rp5.090.868. Semakin meningkat lagi di bulan November minggu keempat, yang itu sebesar Rp5.211.365. Lalu terus meningkat hingga penjualan di minggu pertama bulan Desember yaitu sebesar Rp5.331.864. Penelitian yang dilakukan ini populasinya dari bulan Januari hingga bulan Oktober dengan menggunakan 32 data atau 32 sampel di minggu pertama bulan Maret 2021 hingga Oktober akhir 2021. Penelitian ini menghasilkan peramalan dari minggu pertama November hingga minggu pertama bulan Desember 2021. Kesimpulan dari kita yaitu dalam penjelasannya, UMKM kuliner Kabupaten Karawang yaitu UMKM Lumpia Basah Unsika. Dalam penjelasannya, dampak dari pandemi COVID begitu berdampak yang sangat signifikan. Kegigihannya mereka mampu bertahan dan meningkatkan penjualannya. Dengan itu kami melakukan penelitian ramalan penjualan di minggu pertama bulan November hingga minggu pertama bulan Desember 2021 dengan menggunakan 32 data minggu pertama bulan Maret hingga minggu akhir bulan Oktober. Saran dari kami, kemajuan dari penjualan UMKM Lumpia Basah ini segera melakukan riset dan menganalisis seperti apa minat dari konsumen. Lalu memperbaiki cita rasanya, menambah varian yang lebih menarik, juga meningkatkan penjualan dengan menambahkan cabang-cabang di luar daerah Karawang agar banyak produk tersebut dikenal luas di luar dari Karawang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.